Sekarang saya akan melanjutkan untuk membacakan Anda buku dengan judul Six Thinking Hats, Kelola Rapat Lebih Baik dan Buat Keputusan Lebih Cepat oleh Edward de Bono. Bab 13. Pemikiran Topi Merah. Waktu ke waktu. Bereaksi dan menjadi kecewa. Inilah yang saya rasakan tentang rapat ini. Menunjukkan atau menyembunyikan perasaan. Perasaan-perasaan topi merah bisa ditunjukkan kapan saja selama berlangsungnya suatu rapat, diskusi, atau percakapan. Perasaan bisa diarahkan ke pelaksanaan rapatnya itu sendiri, bukan sekadar topik persoalan yang sedang dibahas. Contoh, saya akan memakai topi merah saya dan saya akan memberitahu Anda sekalian bahwa saya tidak menyukai cara rapat ini dilaksanakan. Saya ingin memberikan pernyataan topi merah. Saya rasa kita sedang digertak untuk menyetujui suatu kesepakatan yang tidak kita inginkan. Tuan Hooper, menurut pandangan topi merah saya, Anda tidak pernah mendengarkan siapapun. Saya sudah mengatakan apa yang ingin saya katakan dan sekarang saya akan melepaskan topi merah. Melawan arus emosi alami yang muncul selama rapat konvensi topi merah mungkin terkesan dibuat-buat dan tidak ada gunanya. Apakah Anda benar-benar harus memakai topi merah untuk menjadi marah? Tidakkah mungkin mengungkapkan emosi melalui wajah dan nada suara? Kepalsuan inilah yang menjadi nilai sesungguhnya dari topi merah. Biasanya emosi memerlukan beberapa waktu untuk meluap dan bahkan waktu lebih lama lagi untuk mereda. Muncul perasaan marah dan dongkol. Timbul perasaan sakit hati dan tersinggung. Pada batas waktu tertentu, topi merah memungkinkan seseorang untuk mengubah-ubah emosi dalam sekejap. Anda memakai topi merah, lalu Anda melepasnya. Pendapat yang disampaikan saat memakai topi merah bersifat tidak personal dibanding pendapat yang disampaikan saat tidak memakainya, karena pendapat itu diakui sebagai idiom formal. Kebutuhan memakai topi merah mengurangi jumlah terjadinya percekcokan. Tidak seorang pun bisa diganggu untuk memakai topi merah setiap kali dia merasa telah terjadi pelalaian. Dan begitu idiom topi merah ditetapkan, menyampaikan pendapat emosional tanpa formalitasnya akan terkesan kasar. Oleh karena topi merah memberikan saluran yang jelas untuk perasaan dan emosi, tidak perlu lagi pemaksaan di setiap saat. Siapapun yang merasa perlu untuk menjadi emosional, punya cara yang jelas untuk melakukannya. Tidak perlu lagi berusaha menebak-nebak perasaan orang lain. Ada suatu cara untuk menanyai perasaan mereka secara langsung. Contoh, saya ingin Anda memakai topi merah Anda dan memberitahu saya bagaimana pendapat Anda tentang proposal saya. Saya kira Anda tidak menyukai saya ingin jawaban topi merah. Orang-orang yang jatuh cinta suka mendengarkan pasangan mereka menyampaikan kata-kata bahkan ketika mereka tidak meragukan isi pokoknya. Contoh, beralih ke tingkatan topi merah, saya ingin mengatakan bahwa saya sangat senang dengan cara konferensi ini berlangsung. Apakah itu pandangan umum? Saya merasa kita semua ingin perjanjian ini disepakati dan ditandatangani. Tuan Morrison, bisakah Anda memakai topi merah Anda dari sudut pandang Anda? Idiom topi merah janganlah dilebih-lebihkan atau dipakai terlalu sering, sampai-sampai tidak masuk akal. Sama sekali tidak perlu memakai idiom ini secara formal setiap kali perasaan diungkapkan. Idiom ini digunakan hanya ketika perasaan diungkapkan atau ditanyai dengan cara yang jelas dan formal. Contoh, kalau Anda membuat pernyataan topi merah lagi, saya akan menjauhkan topi merah Anda. Bisakah kita mendapat hanya satu pernyataan topi merah Anda secara keseluruhan, dan lalu kita beralih ke yang lain? Apa yang Anda rasakan tentang hal ini? Saya hanya menginginkan satu kesempatan untuk membuat pernyataan topi merah.
Lalu saya akan menjauhkan topi itu dan tidak memakainya lagi. Selesai sudah bab 13 saya bacakan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di bab selanjutnya.